misalnya patah paha kanan. Jadi sekarang kamu kanan. Saya cuci tangan. Berapa step cuci tangan? 1, 2. Berapa kali tiap kali step itu? 5 kali. 5 kali terus. Berapa detik minimal? Untuk semuanya. Mau semuanya? 30. Ya 30 sampai 60 ya. Iya. Tadi habis itu gimana? Tuh, 2, terus 3, 4, 5. Nah, Saya tambah di sini. ya sekarang udah nggak dipakai kan diurut. Oke. Terus kamu periksa dulu. Baik, assalamualaikum Bapak. Walaupun nggak masih pakai celana, anggap aja kelihatan ada apa. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sendi dari pinggang Bapak. Hip Hip, ya. ya, atau pinggul. Sendi pinggul. Sendi pinggul Bapak. Kalau pinggang di atas. Pertama low kan. Baik. Baik, yang pertama di sini yang saya nilai dari looknya di sini terlihat terdapat kemerahan, lalu juga tadi faktor apa ya? Fraktur di proksimal femur. Proksimal femur. Jadi dekat sama hip. Itu ada bone exposed tidak? Patah tulang tertutup. Baik. Terdapat perubahan warna, lalu di sini tidak terdapat luka. Nah, selanjutnya tidak terdapat laserasi, terdapat odem. Baik, selanjutnya juga dari Oh ya, sama ingat kalau looknya ortho, ingat deformitasnya ya. Deformitas apa aja kemarin saya ajarin? Ada 3 tuh. Waktu X-ray kan saya ajarin. yang rotasi. Lagi 2. Angulasi shortening. Ya. Rotasi, angulasi, shortening. Lihat ke kanan kiri itu kalau udah patah pasti dia shortening. Jadi bilang terlihat adanya pemendekan dari ekstremitas kanan, bawah kanan. Nanti habis itu diukur dengan udah bisa mengukur true length sama upper length. Kalau yang upper ya Balik. Dari True length dari sias. true length dari Ya, true length dari sias, apparent length bukan dari umbilicus lagi, tapi dari greater trochanter. Greater trochanter tahu yang mana? Di lateral yang paling nonjol. Ini garis celana nih. Celana dia paling nonjol di pinggir. Dari sana ke mana? Bawahnya? Titik bawahnya di mana? Medial malleolus. Jadi dibandingkan kanan kiri panjangnya itu true length sama apparent length-nya. Kalau dia patah, dia pasti ada pemendekan. Terus harusnya ada angulasi. Kalau patah dia kakinya normalnya kan gini nih. Kalau patah biasanya 1 sampai gini. Yang ini kan naik, yang ini kayak gini dia lateral. Karena eksternal rotasi. Rotasi dengan angulasi. Jadi harusnya pahanya lurus nih. Pahanya lurus jadinya dia ada begini nanti. 1 di sini, 1 di sini. Kelihatan dia swelling di sini dengan
pembengkakan, kecilnya ada angulasi. Jadi kelihatan semua shortening kelihatan, angulasi kelihatan, rotasi juga kelihatan dari kakinya. Begitu ngomongnya ya. Dari loop kita bisa lihat adanya shortening, angulasi, dan eksternal rotasi dari ekstremitas kanannya, serta swelling tanpa adanya luka, nggak ada apa namanya benjolan gitu. Tapi sebenarnya kalau udah patah nggak usah ngomongin benjolan, cuma nggak apa-apa daripada kalian lupa, biar ingat aja Indonesia Raya ini. Jadi deformitas, massa, swelling, scar, bekas luka ada apa enggak, luka ada apa enggak, luka yang baru itu apa. Terus untuk looknya sudah selesai. nah, Selanjutnya untuk feel, untuk pemeriksaan feel di sini saya akan meraba dari pala kanan bapak, kalau bersedia. Ya, baik. mau dong. Untuk diraba itu dari suhunya atau Ya. ya, dari suhunya pakai punggung Ya. Baik, di sini Seraba hangat, seraba hangat, terdapat peningkatan suhu. Lalu apa lagi ya? kalau patah Oh ya, juga terdapat klarifikasi. bisa dapatkan verifikasi. Terus Apa lagi ya? itu yang diukur itunya Oh, saat CRT, ukur CRT gimana caranya? Capillary result time. kapilari urutannya Nah, di ini dokter. bukunya aja juga susah. Oh iya. Kan berapa? Ya, kurang dari 2 detik. Ya. Habis itu harusnya ada oximetry buat mengukur saturasi. Jadi diukur saturasinya udah di atas 95 normal. mungkin itu untuk feel-nya. Tenderness-nya belum. Oh iya, tenderness. Jadi kalau udah keluhan nyeri, tenderness-nya di mana? Di paha sebelah mana? Di sepertiga tengah atau di distal atau di proximal? Kan ini di proximal. Oh, nyeri, tenderness around the proximal dot of the femur. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Bilang aja nyeri di sisi proximal dari paha. Baik, untuk palpasinya yang tadi untuk feel-nya seperti ini dokter. Ya, ngomong aja. Di mana yang nyeri Pak? Kasih tahu saya ya. Di sini yang nyeri gitu. Di sini nyeri juga nggak? Nggak. Berarti kan di sini aja, di sekitar. Pasti di sekitar sini semua swelling. Jadi ngomongnya di proximal part. Di sekitar hip juga bisa boleh ngomong gitu. Nyeri di sekitar around the hip. Terus jadi tenderness, hangat, CRT, saturasi, gravitasi ya. Terus dari Movementnya di sini akan dinilai dari range of motion atau ROM pasif dan aktifnya. Ya. Ini kan digunakan alat goniometri. gunung. Nggak usah, bandingin aja normal. Nggak usah ngapalin angka. Jadi dia kamu tahu gerakan hip tuh kemana aja. Baik. Yang pertama untuk fleksinya, di sini saya mulai dari bagian yang tidak sakit, yaitu di hip kiri. Di sini saya minta Bisa ke sana. baik, di sini saya minta bapak untuk menekuk dari hip dan juga lutut bapak menuju ke dada bapak. Silakan bapak.
bisa kita tutup. Iya. Baik. Sudah maksimal Pak? Alhamdulillah. Sini saya diturunkan Pak. Ini untuk ukurannya ini Dokter. Pak, silakan. Sini Kira-kira bisa kalau patah dulu. tidak bisa. Ya. Jadi cannot be evaluated, nggak bisa dievaluasi karena dia nyeri karena patah sampai ujung nggak bisa, kecuali di ankle and foot bisa. Jadi kalau udah patah di femur pasti di hip sama di knee-nya nggak bisa digerakin karena sakit. Yang bisa diukur cuma di ankle, pergerakan ankle, fleksi ekstensi aja sama jari-jari kakinya. Jadi kamu belajar aja ngukur yang kiri dulu. Yang ini ceritanya nggak bisa diukur. Baik. Baik, untuk yang kiri di sini selanjutnya kalau yang ekstensi itu kan balik badan namanya. Ya, tapi kalau patah nggak usah. Baik, selanjutnya di sini untuk internal rotasi, Bapak bisa tekuk lutut dan juga hipnya 90 derajat Bapak. Lalu selanjutnya di sini kan saya bantu untuk membawa ke internal rotasi. Ini eksternal. Internal kan ke sini. Lututnya bawa ke dalam, patokannya. lututnya bawa ke Ya. dalam. Itu keluar. Oh, berarti Tekuk ke sini. oh ya. Ini internal rotasi ya. Ini tekuk ke sini. Nyangkut ya celananya. Apa? Gini ya. Internal rotasi. Sini. Ini bawa ke sini. Nah, Ini aksesnya di mana dok? dari sini ya, ini tadi lurus kan. Habis itu ini jadinya belok ke sini. Gitu. Berapa tuh? Misalnya gini lah. Ini aksesnya. Ini belok internal rotasinya berapa? Ini berapa dapatnya? 40. 30 dokter. Ini. Ya yang kecil pokoknya. Ya. Kan ke dalamnya kecil aja dia kan. Baik. Keluar. Hanya untuk eksternal rotasinya. Mana? Gini aksesnya kan. Nih. Terus dari Baik, untuk eksternal rotasinya di sini nilainya 45 derajat. Bisa diluruskan. terus Sama eksternal ya. Untuk di sini untuk abduksinya, silakan Bapak di sini kan. Ya. Sini nilainya 70 derajat. nggak mungkin. Oh iya, nggak sampai ini ya. Ya oke. 70 ya. Ya, Ya ya. atau dari sini dinilai. Nah udah benar. Nah, baik untuk Aduksi. aduksinya. Nah, aksesnya dari tempat, makanya pas dia ngelurusin kaki, kamu langsung naruh ini, lurusin kakinya. Nah, habis itu pas dia aduksiin sekarang. Nah, ini diem, ini gerak. Kan jadi ini tetap jadi aksesnya. Iya. Baik, untuk aduksinya di sini nilainya 30 derajat. Oke, itu hip ya. Hip, hip. Jadi selain itu, kamu kan belum ukur tadi tuh. Oh ya, Ada softening kan. Terus setelah range of motionnya dicek, ada namanya measurement tambahan, diukur bedanya kanan kiri. Coba true length. baik untuk true length dari Siasnya nggak? akses Sias di depan ya, interior. Ini dia. Kakinya lurusin. kedua sama Pak.
kurang lagi 3 cm. Lurusnya kakinya dulu. Oh ya, dirapatin. Biarin akan patah. Di sini nilainya adalah 87 cm. Yang kiri sendiri Di depan Andre ya. Yang paling ini pasti sama, nggak patah. Makanya kurangin sendiri aja. Yang kanan anggaplah 85, yang kiri 87. Habis itu apparent line-nya greater ke malleolus medialis 83. anggaplah 82 yang itu. Jadi 83 sama 87. Ya, 4 cm. Kalau yang patah, tadi kan saya bilang yang patah di femur proximal ya. Misalnya di greater trochanternya yang patah. Yang mau mendek yang mana? True length atau apparent length? Atau dua-duanya? true. Jadi true length sama apparent length punya selisih di antara sias sampai di greater kan. Jadi kalau patahnya di sias sampai di greater, dia yang terpengaruh cuma true length-nya aja. Sedangkan apparent length kan di bawah greater. Jadi kalau greater ke atas patah, ya dia tetap aja panjangnya sama. Kecuali patahnya di bawah greater, ya seperti femurnya patah misal di tengah patahnya. Patah di tengah ya dua-duanya memendek, jadi true length-nya memendek, apparent length-nya memendek juga. Gitu. Jadi perbedaannya antara sias sampai greater. Kalau ada patah di sana yang memendek cuma true length-nya aja. Masuk logikanya ya. Kalau umbilikus kalian nggak akan bisa masuk logikanya. Jadi ingat greater sama sias. Nah, contohnya apa aja tuh fraktur di antara sias dan greater? Nggak cuma fraktur sih, macam-macam. Masalah apa yang bisa muncul di antara sias dan greater yang bikin true length-nya tambah pendek, tapi apparent length-nya sama? Apa? Coba kalian pikirin anatomi apa yang ada di sana. Ya kan? Satu. Terus Koksi. itu di fraktur greater trochanter, fraktur neck femur, fraktur head femur, dislokasi hip, fraktur acetabulum, termasuk tadi fraktur pelvis. Ya, jadi pelvis, head, neck, sampai ke greater trochanter itu semua mempengaruhi true length aja. Apparentnya nggak memendek. Ya. Oke. Udah, sekarang periksa knee. Nih, untuk begininya ya. Baik, Bapak di sini akan memeriksa dari ginung ataupun sendi lutut Bapak, di mana di sini yang pertama fungsi nilai dari loopnya yang pertama itu di sini terlihat. Anggap aja kalau sekarang ganti kasusnya, yang masalah ligamennya, ACL-nya yang masalah. Yang kanan berarti kanan. Baik, di sini yang Tapi pertama. kasusnya udah kronis ya. Kalau kasusnya baru, ada trauma ligamen di lutut, saya bilang tadi, itu harus ditangani emergensinya dulu. Inflamasi kan ada saat trauma. Kalau inflamasinya masih ada, jangan diperiksa special test. Jadi tunggu 2-3 minggu sampai inflamasinya reda, baru dilakukan special test. Ya, misalnya ini udah 2 minggu setelah trauma, udah
band-aid 2 minggu. Sekarang udah hilang inflamasinya, mau periksa apa? Yang spesial tadi. Tetap sih mau look filmmu diulang boleh juga. Baik, di sini untuk looknya di sini terlihat dari lutut bapak di sini terjadi perubahan warna. Udah nggak swelling. Ya. Kan udah selesai inflamasi. Oh, udah jalan. Udah 2 minggu. Jadi udah biasa dia. Kanan kiri yang biar bisa dibilang sama lagi lah. Cuman nanti pas di special test baru kita temukan perbedaan. Pas feel juga harusnya masih ada nyeri sedikit dibandingin kiri. Oke, baik, di sini tidak terdapat perubahan warna, tidak terdapat swelling, juga tidak terdapat laserasi. Selanjutnya untuk feel-nya di sini yang pertama saya akan menilai suhu dari genu bapak atau lutut bapak. Di sini untuk yang lutut kanan sendiri masih terdapat peningkatan suhu. Baik, sudah tidak terdapat peningkatan suhu di mana suhunya normal. Hanya adalah nilai dari nyeri. Apakah terdapat nyeri? Bapak dipersilakan untuk menjawab apabila terdapat nyeri, Bapak. Terdapat nyeri? Tidak. Baik. Selanjutnya di sini adalah dari movementnya untuk menilai dari range of motion atau luas gerak sendinya. Baik, di sini yang pertama dari fleksinya, Bapak dipersilakan untuk dimulai dari kiri terlebih dahulu. Di sini silakan Bapak untuk mengukur lutut Bapak. Baik, di sini untuk nilainya adalah 50 derajat. Silakan untuk diluruskan Pak. Untuk yang kanan sendiri, silakan untuk ditekuk Pak. Maksimal yang Bapak bisa saja. Baik, di sini untuk nilai. Yang tadi berapa kiri? Yang kiri tadi 30 Pak. Masa fleksi segitu? Tadi berapa? 50 ya, sorry. Kamu harus logika juga. Fleksi itu kan nggak mungkin kurang dari 90. Makanya saya bilang tadi kamu bacanya angka yang besar, jangan baca yang kecil. 130 berarti kan? Coba ukur lagi ke sini. Oh, untuk yang fleksi itu pakai yang angka besar ya? Ya, jadi logikanya tetap jalan juga. Coba fleksi. Kan udah jelas ini pasti lebih dari 90 kan. Ini kan aksisnya yang ini sebenarnya. Oh iya. Aksisnya kan gini. Habis itu kamu ngukur gini kan. Dapatnya berapa? 130 kan. Oh iya. Jadi kamu harus tahu aksis dimulai dari mana. Lurusin kakinya. Nah, dimulai dari mana? Sekarang fleksi. Ikutin dia. Tuh. Jadi pergerakannya kan dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Dari sini sampai ke sini kan 130 jadi. Oh iya. Baik, untuk lutut yang kanan Bapak. Baik, sampai maksimal Pak. Sudah. Untuk nilainya sendiri adalah Tetap kamu bacanya yang ini, jangan baca ini. Kalau yang ini berarti 90. Kan sama-sama 90 sih. Cuman kalau kamu ngerti dari, coba dari lurus, ikutin lurus sambil fleksi, habis itu fleksi. Nah, jadi kamu tahu baca yang mana. Dari sini ke sini berarti kan. Sudutnya bukan yang ini. 70. 70.
kanan. Selanjutnya untuk yang ekstensi mana ya? Lurus agak. Ekstensi udah bisa nggak dinaikin lagi ekstensi ekor vakum kalau lurus nol kan nol. Ya Ekstensinya itu 0 derajat. nah cara penulisan fleksi ekstensi itu gimana kalau di rekam medis yang mana duluan ditulis fleksi apa ekstensi ekstensi ya ekstensi 0/130 pakai per 0/130 terus Itu yang apa lagi gerakannya internal dan eksternal. udah eksternalnya gimana caranya Balik front. oh diukur ini coba front Jangan lupa untuk membalikkan badan. Baik, silakan. Baik, tadi yang ini berarti yang sehat. Baik, untuk internal rotasinya silakan di itu nih ya ini. nih cuman jarang kita pakai internal external rotasinya itu biasanya dari ankle-nya yang kita pakai Ankle. ya sebenarnya gerakan internal external rotasi itu kan dari hip begitu ini coba kamu ukur dulu Baik, silakan. ini internal Iya. Untuk internalnya di sini 20 derajat. Untuk eksternalnya silakan Pak. Eksternalnya 30 derajat. Terus untuk di bagian lutut yang kaki silakan tekuk Pak. Baik, silakan dibawa ke dalam. Baik, 10 derajat dibawa keluar Pak. Ya, 20 derajat. Terjadi penurunan. ada lagi gerakan ada lagi gerakan yang balik lagi special test kami suspeknya ASEC L nih berarti yang diperiksa apa special testnya anterior drawer side kayak gimana tuh Ya, dudukin yang ditarik 90 derajat ininya udah bener dudukin tangan di dua jempol di tuberosity ditarik. ya tarik ke depan dalam Tadi Telat. jadi yang paling penting bukan sakitnya karena sakitnya kan mungkin udah hilang karena inflamasinya udah hilang tapi slidingnya ini kan paha nih habis itu ini kan tibia saat ditarik ini bisa sliding ke sini nggak si tibianya itu yang penting slidingnya karena kan fungsinya ACL untuk menahan pergerakan ke anterior kan biar stabil kalau dia ke anteriornya bisa sliding jauh berarti ACL-nya ruptur terus selain anterior drawer apa yang paling spesifik McMurray. kan Ah. Lachman Oh iya. Rahman
Aman tes gimana caranya? Bagaimana ya Pak Dokter? 30 derajat. Oh ya. Kayak tadi, cuman kamu nggak perlu dudukin. 30 derajat. Satu tangan fiksasi femur, satu tangan di tibia, digerakin maju mundur gitu aja. Ya. Jadi ini bisa nggak sliding gitu? Itu di femur, satu di tibia. Kamu tarik ke depan. Ya. Terus kalau special test yang lain, posterior drawer gimana? Sama kayak seperti yang anterior tapi didorong. Ya. Terus kalau medial collateral ligament, Lupa Dokter. ada valgus sama varus stress test. Yang mana yang buat medial? Di logika aja, kalau di medial berarti kita harus ngasih force ke arah mana biar dia buat ngecek kekuatannya. Dalam ya, Dalam. ke dalam kita dorong kan medial di sini, itu jadinya valgus stress test. Kita dorong 30 derajat, kita dorong ke dalam, dorong di knee-nya ya. Ya, itu buat medial. Media. Kalau lateral Keluar. dorong keluar ya. Kalau McMurray buat tes apa? McMurray untuk Achilles ya? Masih ini masih banyak nih. Iya. McMurray buat meniskus, Oh ya, lateral sama medial. Kalau lateral gimana caranya? lupa Dokter. Emang belum tahu, kan lupa. Kan lateral di sini. Jadi sama kayak tadi. Jadi McMurray itu pengembangan dari valgus sama varus, tapi buat meniskus. Dia dorong keluar dengan ini di internal rotasi. Kakinya internal rotasi, ini didorong keluar. Itu buat lateral meniskus. Kalau medial meniskus ini dorong ke dalam, ini di eksternal rotasi. Jadi kebalikan, ini ke dalam, ini keluar. Ini keluar, ini ke dalam. Ya. Bagian mana knee-nya ditekan, sama kayak tadi valgus sama varus. Disinilah yang berarti bermasalah. Kita tekan ke sana, di sini nggak kuat, di sini yang lewat jadinya jadi varus gitu dan sakit. Terus apa lagi? Apprehension ya, grinding tuh ya, grind test. Ada ya, kemana diajarin? Ya, apply grinding, apply grind test. Dia harus pro. Kalau di gambarnya ini tekan ke bawah, diputar. Tapi ini harus difiksasi juga. Jadi kalau kuat ini tekan ke bawah, putar ke arah mana itu menentukan meniskus mana. Internal rotasi, meniskus lateral. Eksternal rotasi, meniskus medial. Ya. Mirip sama McMurray tadi, cuman ini posisi prone. Intinya kalau internal rotasi dia lateral, eksternal medial. Oke, silakan coba special test semuanya. Kalian pasti pada bingung kan special test itu gimana?